Dan untuk mengetahui informasi terkini tentang bencana gempa Cianjur, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Angga Dwi Putra di wilayah Cianjur. Angga, halo, selamat malam. Angga, ini terakhir ada 12 korban atau 12 warga yang masih belum ditemukan dan otoritas terkait ingin memperpanjang waktu pencarian. Apa sebenarnya yang menjadi kendala ketika mencari warga yang belum bisa ditemukan? Ya, selamat malam Dea. Memang betul tadi sudah diputuskan bahwa selama 3 hari ke depan mulai dari hari Kamis tanggal 1 Desember hingga Sabtu 3 Desember masih akan dilakukan perpanjangan untuk misi pencarian dan evakuasi bagi 12 korban hilang di Cianjur. Dan memang ada beberapa titik yang saat ini menjadi fokus, yakni pertama adalah di Desa Cijedil, RT 03 RW 01. Di sana juga masih cukup banyak laporan hilang warga yang berada di sana. Kemudian juga di Kampung Cicadas masih ada satu lagi laporan dari keluarga yang hilang di lokasi longsoran di Kampung Cicadas. Dan juga masih dilakukan screening di sekitar warung sate Sinta. Jadi ada 3 titik, ditambah juga pencarian dilakukan di Desa Mangunkerta karena ada 2 laporan terbaru. Jadi memang total 12 orang hilang ini akan masih tetap dicari selama 3 hari ke depan. Untuk kesulitannya memang selama masa pencarian ini berlangsung selama 10 hari, faktor cuaca yang menjadi faktor utama karena memang longsoran tersebut berupa tanah seperti itu ketika terkena hujan ini juga akan membahayakan jika terus dilakukan pencarian seperti itu. Jadi ketika hujan maka seluruh proses pencarian harus berhenti dan akan dilanjutkan keesokan harinya. Selain itu juga masih ada faktor terjadinya beberapa kali gempa susulan, termasuk pada hari ini tadi sempat terjadi di pagi hari gempa susulan dengan magnitudo 3,5. Jadi ketika terjadi gempa juga tim evakuasi ini diminta untuk meninggalkan area pencarian seperti itu karena dikhawatirkan terjadi misalnya ada longsoran susulan. Jadi memang tim ini harus bekerja dengan efektif, efisien dan tetap memperhatikan keselamatan agar tidak ada lagi korban baru seperti itu dari kalangan tim SAR ataupun relawan yang ikut membantu. Jadi memang harus betul-betul memperhatikan hal tersebut dan meskipun juga sudah ada tim anjing pelacak K9 di semua titik tersebut, namun memang mereka juga kesulitan seperti itu karena memang karena waktu yang cukup lama ini artinya memang bau yang ada di sana membuat anjing pelacak ini kesulitan seperti itu untuk menentukan titik mana yang masih ada kemungkinan jenazah. Jadi memang selama 3 hari ini akan terus dimaksimalkan dengan anjing pelacak, kemudian juga relawan akan tetap turun dengan jumlah yang cukup banyak dan juga masih akan ada ekskavator untuk menggali di area-area yang sulit dijangkau oleh relawan seperti itu, Dea. Baik, 3 hari ke depan masih akan dilakukan pencarian 12 warga yang dilaporkan hilang. Angga, kita bergeser soal penanganan para pengungsi. Apakah dari catatan Anda, penelusuran Anda di lapangan ada wilayah-wilayah tertentu yang hingga saat ini masih minim bantuan? Ya, betul sekali Dea. Jadi memang yang masalah utama adalah soal pendistribusian. Artinya memang ada beberapa titik yang cukup menumpuk, banyak sekali bantuan di sana karena sebelum-sebelumnya ini banyak sekali donatur yang langsung datang ke lokasi tersebut kemudian memberikan bantuan. Namun di sisi lain ada juga titik-titik yang biasanya sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4 seperti itu. Nah, ini bantuan ataupun donasi masih sangat minim dari luar sehingga memang dipusatkan atau lebih banyak dilakukan oleh BNPB seperti itu. Jadi memang tadi Bupati Cianjur Herman Suherman juga sudah meminta para donatur yang akan memberikan donasinya untuk mengumpulkannya terlebih dahulu di titik-titik yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Cianjur atau pihak kepolisian atau pihak TNI seperti itu untuk nantinya akan didata dan nanti akan diberikan langsung ke titik-titik yang membutuhkan karena ini memang akan panjang seperti itu jadi membutuhkan banyak logistik dan juga perlu pendistribusian yang tepat agar tidak terfokus pada satu tempat pengungsian saja seperti itu, tidak menumpuk di satu titik. Ini memang perlu kesadaran dari juga para donatur seperti itu, apalagi kalau kita berkaca di
weekend lalu pada hari Sabtu dan Minggu kemacetan sangat terjadi di Cianjur ini karena memang banyaknya animo masyarakat yang ingin memberikan bantuan secara langsung. Nah, ini dengan dipusatkannya pemberian bantuan diharapkan tidak ada lagi kemacetan sehingga memang fokusnya adalah distribusi akan dilakukan oleh pihak kepolisian, TNI dan BNPB sehingga jalur di Cianjur lebih lancar. Jika ada evakuasi yang sakit ataupun ibu yang akan melahirkan, ini juga jalanan akan lebih mudah untuk dilalui oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Jadi memang fokusnya ada di alur distribusi. Dea. Baik, alur distribusi ini menjadi salah satu fokus yang dilakukan oleh otoritas terkait untuk bisa memberikan bantuan kepada seluruh warga yang terdampak gempa. Terima kasih Angga Dwi Putra melaporkan langsung dari kawasan Cianjur, Jawa Barat.